juga sudah ada beberapa hal terkait dengan kontak belajar kah atau hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan kita seperti itu. Maka saya anggap itu sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang bahan mungkin ya, bahan-bahan dalam penelitian hukum. Jadi itu Nanang Rizky videonya kok gitu, baru tes CPNS apa gimana itu? Nanang Rizky baru selesai kamu ya tes CPNS? Enggak, kalau ada istri aku lagi mas ya. Ini kita lanjutkan ya. Jadi pertemuan kita tentang bahan hukum ya. Bahan hukum di dalam penelitian hukum. Jadi kalau kita flashback semalam ya Bapak Ibu, metode penelitian hukum itu kan dia sama dengan research ya. Re kembali dan search kembali. Ujian kan masing-masing. Mencari Tugas dikirim ke itulah dengan penelitian research. Ya enaknya bisa searching. Ya. Jadi kita mencari kembali sesuatu yang memang harus maaf ya, saya agak ribut ya karena berada di luar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk bahan-bahan di dalam penelitian ya. Enggak lah, ya udah kok memang apa biasanya. Dan juga ada data hukum, data ya, data penelitian. Data penelitian. Saya juga share screen nggak ya? Coba sebentar ya, saya coba untuk share screen ya. Oke. Nah itu dia ya. Jadi itu adalah bahan dan data. Ya, yang pertama itu di atas itu adalah data penelitian. Ada dia data sekunder. Dan juga ada data yang bersifat sekunder bersifat publik ya. Data sekunder. Kemudian ada bahan hukumnya, bahan hukum primer dan juga ada bahan hukum tersier. Jadi ada bahan hukum primer itu dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Kalau kita lihat tersier ya Bapak Ibu ya. Poin C paling atas. Nah kita bahas dulu apa sih itu bahan hukum dalam penelitian. Ya. Nah, bahan penelitian hukum ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya itu ada 2 jenis penelitian. Keluar NK nggak bisa? Di dalam penelitian hukum normatif dan empiris itu dia ada bahan yaitu dia bahan sekunder dan juga bahan hukum tersier dan dia ini juga ada PLN di dalam. Sebenarnya ini data mana? Sekunder yang bersifat pribadi dan ini dia sebenarnya data primer ini ya. Yang bersifat pribadi itu dia ada 2. Yang pertama adalah ingat nggak Cik yang malam-malam tiba-tiba mati lampu hidup lagi mati hidup lagi ada yang mati bersuara ya, coba dimatikan lah. Yuk, coba aku bakar dulu ya. Dari mana dia ngambil? Dari kipas angin. Mau buat cok-cokan HP. Manjat dia. Oke, udah ya. Masih ada yang ribut nggak? Oke, jadi ada 2 data sekunder dan dia data primer. Data sekunder bersifat pribadi, dia itu dokumen-dokumen pribadi dan juga data pribadi yang disimpan di lembaga-lembaga. Nah, biasa kalau dia penelitian pakai data, dia itu penelitian lapangan, ya, atau penelitian empiris.
Sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, oh ya. Ya, Bu. Sorry ya. Kalau di luar kayak gini banyak gangguan. Masalahnya posisi di luar pula jam segini ya kan. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk data kita lah. Data hukum sekunder, dia ada dokumen pribadi dan data pribadi yang disimpan di lembaga atau instansi tempat kita meneliti. Jadi data-data itu dia bersifat pribadi. Nah, ini biasanya di dalam penelitian empiris. Nanti ke depan akan saya jelaskan ada dua jenis penelitian, penelitian empiris dan penelitian normatif. Kalau yang empiris dia itu pakai data, walaupun juga dia pakai ini ya bahan-bahan primer gitu ya, artinya undang-undang segala macam. Tapi dia lebih kepada data-data. Kalau dia penelitiannya di lapangan atau empiris. Nah, kalau dia penelitian normatif baru dia pakai bahan-bahan hukum ya, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Kalau normatif artinya dia library research atau penelitian perpustakaan itu ya. Jadi data sekunder itu untuk penelitian empiris ya, dan juga ada lagi jenis lain itu data yang bersifat publik. Nah, ini data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan juga data-data publikasi lainnya seperti jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ya. Nah, kalau kita wawancara, kemudian kita pakai angket, kemudian juga kita pakai misalnya pakai data-data lapangan ya, yang lainnya observasi atau apa gitu ya, itu merupakan data sekunder yang masuk ke dalam bahan penelitian kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat kalau dia empiris dia pakai data. Nah, kalau dia normatif nanti penelitiannya itu pakai, masih banyak yang baru masuk ini ya. Oke ya. Jadi kalau dia empiris pakai data, nah kalau dia normatif pakai bahan. Jadi ingat aja kalau dia data sekunder bersifat pribadi, dia dokumen-dokumen yang private atau pribadi. Kalau dia bersifat publik, dia itu adalah yang diinformasikan ke seluruh halayak publik gitu ya. Nah, kalau yang empiris, sekali lagi saya katakan dia pakai data penelitian. Nah, kalau Bapak Ibu penelitiannya itu normatif, baru dia pakai bahan hukum. Ya. Bahan hukumnya itu ada 3 jenis, seperti yang ada di slide saya ini ya. Ada dia bahan hukum primer, kemudian juga ada bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ya, ini untuk penelitian normatif. Tetapi tetap ya, bahan-bahan hukum ini juga bisa masuk ke dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan. Biasanya banyak kalau dia pekerja, ya, seperti Bapak Ibu ini mungkin pekerja, itu biasanya pakai penelitian empiris. Apa itu penelitian empiris? Nah, kalau penelitian empiris itu dia penelitian di lapangan. Jadi Bapak Ibu itu biasanya ya kalau dia bekerja meneliti di instansi masing-masing. Misalnya dia ada yang bekerja di Kemenkumham ya, maka dia biasa melakukan penelitian, mengangkat skripsinya itu tentang Kementerian Hukum dan HAM ya, atau misalnya dia ada di Satpol PP atau dia di kepolisian gitu ya, atau dia bekerja di mana, di PLN misalnya. Nah, biasanya itu mengangkat di instansi masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk penelitian-penelitian para pekerja biasanya dia penelitiannya di lapangan atau penelitian di instansi masing-masing. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu udah mulai bisa berpikir mau angkat judul apa ini ya skripsi saya gitu. Misalnya ada yang bekerja di PLN ya, bisa dia menggali apa yang mau di research atau dilakukan penelitian di PLN ya. Misalnya apakah terkait dengan
pencurian arus listrik atau terkait dengan kerugian negara di PLN atau apa, atau dia bekerja misalnya di rumah sakit ya, bisa meneliti tentang apa saja, terserah. Makanya kalau udah bekerja keuntungannya itu kita bisa meneliti di tempat kita bekerja dan kita akan menguasainya. Biasanya Bapak Ibu yang sudah bekerja ya itu lebih menguasai substansi penelitian ya, karena memang itu yang dia kerjakan sehari-hari, misalnya seperti yang bekerja di PLN ya kan, atau yang bekerja di kepolisian misalnya. Apa yang dia angkat dan dia teliti di instansinya, dia menguasai secara substansi, tetapi kebanyakan dari Bapak Ibu yang bekerja gagal pada format penulisan. Nah, kebanyakan format penulisannya itu yang sering bersalahan. Yang saya lihat ya dari pengalaman-pengalaman mahasiswa yang sudah saya uji meja hijau seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja sebenarnya sudah memiliki keuntungan yang besar karena sudah memiliki instansi, tinggal menemukan idenya aja mau meneliti tentang apa ya. Dan format penulisan ya tinggal bekerja keras lah untuk mau belajar metode penelitian atau membaca bukunya. Dan pastinya adalah mengikuti buku petunjuk pedoman penulisan skripsi dari Pancabudi gitu. Nah, jadi pengalaman memang menunjukkan Bapak Ibu yang sudah bekerja dan mengangkat judul yang sesuai dengan instansi itu bagus secara substansi ya, tapi selalu salah atau terlalu kacau pada format penulisannya ya. Jadi saya harapkan mulai dari sekarang udah dipikirin mau ngambil judul apa ya, kemudian apa yang mau ditulis itu udah dipikirin dan dipersiapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi pada bahan hukum ya. Kalau dia bahan hukum penelitian, ini dia lebih banyak kepada penelitian normatif. Apa itu penelitian normatif? Nah, kalau dia normatif, penelitiannya itu dia bersifat library research. Artinya yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif itu adalah asas-asas, ya, pasal-pasal, hierarki perundang-undangan, kemudian sejarah hukum. Ya, itu yang kebanyakan dibahas pada penelitian hukum normatif. Misalnya juga kalau dia tingkat disertasi itu membahas tentang filosofi atau teori, ya. Nah, kalau kita mengangkat yang penelitian hukum normatif, ini pertanyaan-pertanyaan nanti akan lebih berat. Kita mainnya di asas, mainnya di teori, mainnya juga di latar belakang sejarah hukumnya, dan juga akan ditanyakan tentang pasal per pasal dari judul yang kita angkat, serta kaitannya dengan misalnya konstitusi kita apa. Jadi kebanyakan memang kalau dia pekerja itu lebih suka penelitiannya itu empiris dengan menggunakan data penelitian ketimbang dia bahan hukum penelitian atau penelitian hukum normatif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicerna ya dari yang saya sampaikan itu tentang perbedaan sedikit ya, perbedaan penelitian hukum normatif apa, penelitian hukum empiris apa, walaupun nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lagi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada bahan hukum primer ya. Bahan hukum primer itu ya aturan-aturan hukum kita ya, hierarki perundang-undangan kita mulai dari Pancasila, konstitusi sampai traktat. Artinya ini sumber-sumber hukum ya. Kemudian ada bahan hukum sekunder ya. Bahan hukum sekunder ini dia bahan-bahan yang menjadi tambahan atau penunjang ya. Penunjang untuk bahan hukum primer tadi, dia bisa rancangan peraturan undang-undangan, bisa karya ilmiah para sarjana ya, seperti buku ya, jurnal, proceeding dan lainnya, dan juga hasil-hasil penelitian lainnya ya. Nah, kalau dia untuk bahan hukum tersier ya, ini sebenarnya bahan hukum yang membantu memberikan informasi ya. Seperti misalnya biografi, indeks kumulatif, atau kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia. Ya, jadi itu sih ya bahan hukum tersier. Kalau dari bahan hukum primer dia lebih kepada karya-karya ilmiah para sarjana hukum ya, buku, jurnal, prosedik. Kalau yang primer tadi dia adalah sumber hukum kita mulai dari Pancasila sampai dengan traktat. Dan kalau dia yang hukum tersier bahannya itu dia membantu ya, bisa biografi, bisa indeks kumulatif, bisa juga dia kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia.
Oke, mungkin itu aja dulu ya dari saya. Silakan saya berikan kesempatan untuk tanya jawab terkait dengan bahan hukum kita ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya tentang bahan hukum penelitian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan juga data penelitian ya, data penelitian sekunder dan data penelitian primer. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak. Ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Pak Andar Lumban Raja. Tadi belum apa namanya Bu? Bukan bertanya Bu, permohonan minta apanya Bu? Bahan-bahan ini supaya nanti bisa dipelajari Bu. Oh iya, nanti itu Pak akan saya upload di portal e-learning ya Pak. Oke, siap Bu. Belum saya upload, sabar ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu. Ibu nanti bisa downloadnya di portal e-learning ya. Jadi memang setiap bahan-bahan ajar kita itu memang harus diwajibkan diupload oleh dosennya di portal e-learning. Tapi kan kadang ada yang dosen pertengahan atau di akhir atau di awal biasa ngupload, tergantung dosennya ya Pak. Oke. Terima kasih Bu. Iya, iya, iya. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi tentang bahan hukum dalam penelitian. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Saya beri kesempatan mau bertanya, misalnya tentang hal lain juga boleh ya terkait dengan penelitian ya, nggak harus bahan hukum penelitian gitu. Pas Bu. Pas ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya nih wajahnya udah lelah semua ya, capean saya lihat ya. Memang ini namanya juga kelas karyawan ya, artinya memang Bapak Ibu ini udah bekerja, kemudian juga belajar lagi, memang harus diperlukan ekstra tenaga. Jadi memang kalau kita hari Sabtu mau belajar, cobalah upayakan untuk apakah ya minum kopi ya biar nggak ngantuk, atau sebelum mau Zoom itu cuci muka dulu ya, atau mandi segerin dulu ya, jadi biar fresh gitu. Saya pun kalau ngasih banyak-banyak materi nanti kayaknya udah bingung semua gitu matanya ya kan. Sebelum ini kan saya ada Zoom ya Bapak Ibu ya, jadi saya kasih materi terus. Oh udah ada nama vitamin ini ya. Ya ya Pak Andar ya. Jadi memang harus benar-benar ekstra energi kalau mau belajar itu. Tadi sebelum kelas ini ada kelas lain yang gitu juga, udah lelah semua Bu, kami off-kan video ya Bu, gitu kan. Kenapa? Iya udah ini kali Bu nggak sanggup lagi mau tegolek kata orang. Oh ya udahlah gitu ya. Jadi mau gimana lagi, namanya juga bekerja sambil belajar gitu. Beratnya itu emang di situ ya Bapak Ibu ya, tetapi harus tetap semangat, namanya juga menuntut ilmu itu memang lelah ya, nggak ada yang gampang gitu, tapi kan itu juga untuk bekal kita dan juga untuk menambah wawasan kita ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan tentang penelitian hukumnya. Tidak ada, pas. Pak Bu. Baik, untuk bahan hukum saya anggap paham ya. Jadi Bapak Ibu yang mau melakukan penelitian untuk skripsinya nanti, saya sarankan dari sekarang beli minimal 20 buku atau 50 buku lah, nggak usah 20. Minimal 50 buku terkait dengan judul yang Bapak Ibu akan angkat. Misalnya nanti mau ngangkat tentang penelitian perlindungan anak gitu ya. Dari sekarang udah dicicil beli buku tentang perlindungan anak ya. Dibeli bukunya ya, jangan
udahlah mau cepat aja pakai joki misalnya, jangan ya Bapak Ibu ya, jangan, karena ini kan sekali seumur hidup ya. Jadi usahakan kita untuk yang menyelesaikannya. Tapi kalau tukang ketik mungkin boleh ya. Ya Bapak Ibu ya, kalau ngetik kan mungkin nggak sempat ya karena bekerja ya. Tapi kita yang harus menggarisi bahan-bahannya, menyusunnya seperti itu, dan juga melakukan penelitiannya kita, misalnya observasi kan, cari data segala macam kita. Tapi kalau untuk mengetik mungkin boleh orang lain. Ya, tetapi untuk yang membeli buku, yang membuat sistematika penulisannya, apa-apa aja bahan itu kita sendiri. Jadi itu nanti hasil skripsinya lebih baik. Jangan pakai joki ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya katakan ya. Mulai dari sekarang beli 20, 30 dicicil beli bukunya. Penelitian apa yang mau diangkat sesuai dengan pekerjaan kita misalnya. Cicil ya bukunya. Jadi nanti ketika mau melakukan penelitian sudah gampang. Tinggal datang ke tukang ketik ya kan, suruh dia ngetik ini ya gitu ya. Jadi kita udah ada bahannya. Oke? Bisa ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi itu saja mungkin dari saya. Bahan hukum penelitian itu dua ya. Maksud saya dua jenis, bahan hukum dan data hukum. Bahan hukum dia yang tadi, yang tiga itu primer, sekunder, tersier, dan data hukum itu dia dua. Data penelitian maksud saya, data penelitian primer dan data penelitian sekunder. Ya. Yang primer tadi dia adalah data-data penelitian yang bersifat pribadi atau private, dan yang sekunder itu dia data yang bersifat publik. Ya. Jadi cukup itu udah diingat, udah bisa nanti membuat skripsinya. Oke? Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin saya padakan ya perkuliahan kita hari ini. Minggu depan ya kita akan bahas tentang penelitian hukum normatif ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca referensinya tentang apa itu penelitian hukum normatif. Ya, jadi bisa dicatat dan diingat, dibaca dulu. Jadi minggu depan saya akan menjelaskan tentang penelitian hukum normatif. Oke, Bapak Ibu? Oke, baik. Saya anggap sudah paham semua ya untuk bahan hukum penelitian. Oke. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu jaga imun tubuh ya, dan tetap semangat belajar. Saya akhirin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.